Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you so much ya yang udah pada kasih komen di previous video. Seru banget ya komen-komennya. Kita ngelihat hijau kopong, kemudian kelihatannya diangkat dulu untuk kemudian dibanting. Sebenarnya saya rata-rata setuju karena memang seperti yang saya sampaikan ya, once again di previous video kita udah ngomongin soal sentimen-sentimen ini dan juga kondisi ya daripada FAT-FAT yang beredar itu bisa membuat orang-orang lebih khawatir. Tapi teman-teman, kalau buat saya sih, kita melihat history, kita melihat data, dan memang yang namanya sebelum halving itu kalau memang nantinya terjadi yang namanya bantingan, sebenarnya nggak ada masalah ya. Bantingan tersebut buat saya sih adalah the last opportunity untuk kita melakukan belanja ya. Jadi untuk kita belanja mungkin for the last time before kita keep barang kita sampai next bull run. Jadi sebenarnya saya pun nggak terlalu khawatir. Kalaupun memang ada bantingan yang terjadi ya saya anggap ini sebagai diskon besar-besaran, flash sale, Black Friday or whatever it is, teman-teman. Yang pasti itu adalah kesempatan untuk kita belanja ya. Mungkin itu kita bisa ngelihat bright side-nya. Karena saya cukup yakin ada banyak sekali yang mungkin masih merasa kurang ya barangnya. Mungkin baru ada mungkin kayak uang dingin ya untuk dibelanjakan atau buat diinvestasikan, dan mungkin baru pertimbangkan untuk melakukan research, dan ternyata pada saat mereka mau eksekusi harganya udah nanjak. Nah, ini kesempatan yang mungkin kita memang tunggu-tunggu bersama-sama. Jadi buat saya, kalau memang ada penguatan, ya penguatan itu adalah opportunity untuk melakukan trading, dan jika seandainya nantinya ada bantingan, buat saya itu adalah opportunity juga untuk kita melakukan yang namanya pembelanjaan ya, pembelanjaan lagi kita bilang ya. Intinya beli barang lah ya teman-teman, atau intinya serok lah ya mungkin kalau secara sederhana. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita punya CPI ya, all eyes on CPI saya rasa di seluruh market, dan kecuali ya kalau teman-teman mungkin tadi ada yang bilang langsung ya waktu saya update Chainlink, katanya kok update BTC dong, kayaknya hijau kopong nih. Sebenarnya bukan karena BTC-nya loh teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan hari ini saya punya analisis ya sebenarnya terhadap Nasdaq itu memang kecenderungan negatif. Jadi kalau kita ngelihat secara struktur, Nasdaq itu terlihat create lower low, lower high. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini, and then recently kita punya lower low. Probably besok mungkin setelah CPI ya mudah-mudahan bisa ada opportunity untuk melakukan sell short lagi pada Nasdaq. Nah, cuman ketika Nasdaq di sini open ya, setidaknya untuk 3 candle 4 jam. Ini berarti dalam hitungan 12 jam per saya bikin video ini. Ya benar ya, per 12 jam per saya bikin video ini, Nasdaq itu mengalami tekanan jual ya, at least dari sekitar sore tadi berarti ya, sekitar sore kemarin. Dan Bitcoin kalau misalkan nggak mendapatkan reaksi yang sama, itu saya udah nggak heran teman-teman, karena memang dari perspektifnya untuk US stock sendiri itu secara sentimen tuh masih sangat negatif ya, disebabkan oleh berita terbaru kemarin yang ngebahas tentang kartu kredit itu penggunaannya mencapai $1 triliun kalau nggak salah, dan ini adalah tertinggi for the first time di sejarah Amerika Serikat. So itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tapi bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang positif. Sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi kelihatannya arah market dibawa ke arah yang lebih negatif ya. Mereka lebih suka dengan sesuatu yang berbau-bau sentimen negatif gitu. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan orang menggunakan kartu kredit, ya itu kan berarti perbelanjaannya aktif ya, kira-kira seperti itu. Berarti kan konsumsinya jalan, mereka punya istilahnya mereka mau mengeluarkan spending lah ya untuk mereka belanja. Tapi memang di sisi lain adalah kenapa harus pakai kartu kredit kalau bisa bayar cash ya. Ya mungkin satu sisi kenapa saya pakai kartu kredit ya mungkin mau ngumpulin poin ya kan. Kalau kita kan di Indonesia kan gitu teman-teman ya kan, hamba-hamba cashback dan hamba-hamba poin. Jadi ya why not gitu loh pakai kartu kredit. Ya bisa di sisi positif bisa negatif, tapi ya saya pikir dengan apa yang terjadi pada S&P 500, Nasdaq, itu kecenderungannya berarti negatif ya, reaction daripada market terhadap data atau sentimen tersebut. Dan oleh karena itu, jikalau Bitcoin mengalami tekanan jual per New York session aktif berjalan, dan di sini kita ada upaya untuk mempertahankan di tengah tekanan jual yang masih terjadi pada Nasdaq, saya pikir ini tetap masih kita katakan atau consider sebagai sesuatu yang potensi lah
lebih positif ya dibandingkan dengan market yang lainnya. Jadi dengan demikian, karena kita juga sudah break dari area 29.700 ya, yang mana kala di previous video saya sempat sampaikan ke teman-teman, kita punya area support resistance ya. Setidaknya pada pergerakan tadi siang, ini yang saya marking ya, yang paling dekat di sini saya lingkari. Setidaknya pada pergerakan tadi siang kita mendapatkan reaksi yang cukup positif loh. Ya, saya pikir market tuh udah siap untuk dia rally kembali ya. Sekitar jam 8 malam kita masih ngelihat Bitcoin tuh masih cukup positif ya nanjaknya. Tapi setelah closing jam 9 itu kita udah mulai ngelihat tuh, wah dia mulai ngebentuk bearish engulfing, kemudian dia mulai tertekan lagi dan semakin tertekan gitu ya. Sampai akhirnya turun terus. Dan kebetulan pada saat di jam tersebut kita lagi live streaming di Discord juga sama beberapa teman-teman, karena saya memang ajak mereka untuk streaming yuk gitu loh ya pada saat pre-New York. Jadi menjelang open New York Stock Exchange sekitar jam 8.30. Dan ternyata reaksi yang kita dapatkan adalah kondisi tersebut. That's why ketika di Discord ya tadi saya sempat langsung inform, mungkin buat teman-teman yang nggak bisa ikutan streaming ya pada saat tadi kita lagi dalam keadaan live. Jadi kita di sini ada quick live streaming ya teman-teman. Saya langsung inform soal Nasdaq ya. Guys, tadi kita saat live streaming sudah antisipasi kemungkinan Bitcoin koreksi kembali. Salah satu faktor pendorongnya adalah hari ini stock market down semua ya. Jadi bisa kasih impact negatif buat ke Bitcoin juga. Dan ini yang saya kirimkan ya, chartnya adalah berupa chart Nasdaq. Karena tadi kita live dan memang pantau kondisinya pada saat market open, ternyata reaksinya langsung negatif. Dan saya pikir sangat wajar nih kalau hari ini kita bakal ngeliat Bitcoin terkoreksi. Cuma pertanyaannya adalah proses koreksi ini dikatakan hijau kopong kalau apa sih? Ya, satu, saya setuju buat beberapa orang yang udah kasih statement soal tekanan jualnya agresif. Yes, that's one point ya. Itu adalah satu poin yang kita perlu lihat. Karena biasanya, seperti yang saya sampaikan di previous video, and if you guys remember, please say yes ya. Ya, saya ingat gitu. Maybe untuk validasi aja teman-teman ya. Tapi in the end yang saya perhatikan adalah bagaimana harga Bitcoin sebelum terkonsolidasi ya. Maksudnya setelah dia terkonsolidasi, kita ngelihat ada aktivitas sebelum akhirnya di bawah turun ya, atau koreksi yang major. Begitupun di sini pumping, konsolidasi, nanjak, and then reverse ya. Dan setelah itu kita ngelihat fase koreksi yang lebih besar. So the question is it gonna be the same? Ya, rally, konsolidasi ya, di bawah naik dulu, kemudian baru di bawah turun. Probably bisa juga terjadi seperti itu. Makanya kemarin ketika teman-teman pada bilang, wah ini kayaknya diangkat dulu nih sebelum CPI, mungkin setelah data CPI rilis dan angkanya malah naik, disitulah mungkin bantingan terjadi pada market crypto ataupun pada market yang lainnya. Dan maybe bisa berpotensi untuk terjadi juga gitu ya. Dan proses kita saat ini untuk koreksi Bitcoinnya adalah kita kembali lagi testing terhadap trendline yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang di sini kita mendapatkan reaksi yang mungkin positif ya, saya pengen tahu sih apakah Bitcoin di sini akan mengkonfirmasi potensi higher low kita, atau koreksi ini nantinya hanya sekadar untuk lower high yang akhirnya membawa Bitcoin untuk bergerak lebih rendah. Ya, antara kedua hal tersebut lah yang udah pasti teman-teman. Cuman untuk kita mendapatkan probabilitas yang lebih besar, kita perlu tambahan informasi dan kita bisa lihat apakah di sini dia terkonsolidasi, apakah misalkan dia meneruskan koreksinya sampai ke level-level Fibonacci misalkan, dan kita baru mendapatkan rejection dari sana. Ya, itu bisa menjadi satu atau dua kondisi yang bisa memberikan kita semacam petunjuk apakah Bitcoin di sini akan melanjutkan rally atau jangan-jangan kenaikannya hanya terbatas membentuk sebuah channel saja, dan ternyata dari channel tersebut malah menjadi bearish flag pattern ya. There's so many possibility teman-teman ya. Jadi tugas kita seperti yang saya sampaikan di previous video, cukup reacting saja, tidak perlu terlalu banyak prediksi. Kita nggak perlu terlalu banyak ngelihat ke depan akan seperti apa. Kita udah tahu ujungnya ya. Pada intinya ujungnya adalah halving. Setelah halving kita percaya market bisa bullish kembali, bull run bisa kembali terjadi, dan tentunya mungkin diiringi dengan ya suku bunga The Fed yang juga mulai dipangkas ya pada tahun 2024 mendatang. So everything is aligned ya, udah mulai sejalan. Tinggal kita melihat opportunity saja sih ya, teman-teman mau manfaatin dari sisi investment atau dari sisi trading atau dari keduanya dikombinasikan. Ya menurut saya sih keduanya nggak ada masalah, karena
ya kita bisa profit dari segala sisi ya. Itu tinggal perspektif masing-masing dan masalah kondisi keuangan masing-masing, mana yang lebih cocok. Itu aja sih kalau menurut saya teman-teman. Oke, so once again guys, thank you very much ya udah nonton video ini sampai finish. Saya juga pengen remind sekali lagi untuk event yang akan kita adakan ya. Jadi teman-teman silakan klik di salah satu video yang manapun, atau di video ini juga kalian bisa klik untuk deskripsinya. Karena di sana di bagian paling atas ya, sebenarnya kan di sini untuk registrasi advance group ya. Di sini tulisannya adalah www atau https://salityhub.id garing ya, alias garis miring Kevin Saily. Nah, kalau kalian klik nanti kalian akan di redirect ke dalam website kita dan kalian bisa klik website anniversary SAG. Ya, di sini kita akan adakan program yaitu charity webinar. Jadi kita berbagi ke sesama, dan tentu saja di sini teman-teman akan mendapatkan benefit berupa informasi ya, bukan informasi sih ya. Nanti kita akan bahas lah kira-kira materi apa nih ya yang akan kita bawakan untuk di webinar tersebut. Yang pasti temanya adalah prepare for the next bull run ya. Jadi dari perspektif trader atau dari perspektif investor, teman-teman ya, kita intinya menyiapkan diri ya untuk menyambut next bull run ya, karena kita udah semakin berada di penghujung dari either itu winter atau bear market ya, more or less-nya. Oke, so kita punya profilnya untuk yayasan yang kita ajak kerjasama di sini. Jadi kalian bisa cek untuk di YouTube channelnya mereka, dan nanti kalian bisa lihat ya kira-kira seperti apa sih yayasannya. Dan kalau misalkan kalian memang tergerak, ya feel free untuk ikut webinar dan melakukan donasi bersama dengan kita. So I guess ya activity yang positif ini bisa membantu rekan-rekan juga ya di sini untuk ikut berbagi dan ya melakukan hal yang positif lah, intinya seperti itu. Plus teman-teman, kita juga ada event berupa giveaway ya, ada free membership untuk advance group, kemudian kita punya grand prize hard wallet, dan juga akan ada one-on-one session bersama dengan saya. Jadi buat yang terpilih nanti kita akan ada one-on-one session. Mudah-mudahan teman-teman semangat untuk mengikuti event atau activity yang akan kita adakan pada bulan Agustus ini. Oke, so I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya. Semoga harimu menyenangkan untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali, and I'll see you guys again soon. Cheers guys, bye bye.